Esa TV. Pemirsa dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam program Berita Esa TV yang menghadirkan sejumlah berita penting dan menarik soal tanggapan pelaku usaha dan warga Manado mengenai perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro serta persiapan atlet PON Sulawesi Utara. Dan kita ikuti berita selengkapnya. Para pemilik dan pengelola rumah makan di Kota Manado mengakui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro, omset pendapatannya menurun dari sebelumnya. Penurunan omset tersebut terjadi setelah adanya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro di Kota Manado. Penerapan PPKM berbasis mikro di Manado sebelumnya berlaku sejak 5 Juli hingga 18 Juli 2021. Dan kini diperpanjang mulai 19 Juli hingga 1 Agustus 2021. Ya, kalau memang sudah kebijakan pemerintah seperti itu, orang masyarakat terima-terima aja. Nomor sebenarnya berkurang sih orang omset dari sebelum PPKM sampai PPKM ini ya. Pendapatan ibu berkurang. Oh. Jadi merasa terdampak. Iya, agak sunyi, agak sepi. Menurut Priska, penurunan omset penjualan makanan saat ini karena adanya penurunan angka pengunjung dan sesuai surat edaran wali kota yang membatasi kapasitas pengunjung maksimal 25%. Rizal Kaulang, Rahman Aseng, jurnalis SHTV. Pendapat yang sama juga diungkapkan Meike, salah satu pemilik usaha rumah makan di Manado, mengenai perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro berpengaruh pada omsetnya. Meike mengakui bahwa sebagai pemilik rumah makan, dirinya sangat merasakan dampak dari perpanjangan PPKM mikro ini. Meike juga mengatakan akibat omsetnya berkurang, maka dirinya merasa sulit membayar sewa tempat usahanya. Tanggapan kami memang orang Manado bilang memang ya tak dapat dipikirkan karena kan orang mau mau usaha ini kan tempat sewa kong ada orang dibatasi dengan jam, batasi orang sewa ini juga mahal. Orang mau ambil bagaimana itu dia DP penyewaan itu, orang mau bayar. Sementara pendapatan berkurang sekali. Harapan kami supaya pemerintah orang ini dia harus lebih bijaksana. Orang juga harus ikuti juga protokol yang baik. Supaya orang menjadi masyarakat yang lebih baik. Dari itu orang ini dia kalau mau ikut memang bilang pandemi betul-betul memang suruh bunuh semua. Itu no. Jadi bagaimana orang mesti jalani itulah pemerintah. Meike berharap agar ke depan pemberlakuan PPKM mikro ini bisa dihapus pemerintah yang hanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rizal Kaulang, Rahman Aseng, jurnalis SHTV. Para atlet Sulawesi Utara yang nantinya akan diterjunkan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2021 di Papua menjalani tes komponen dasar seperti tes biomotorik. Menyambut Pekan Olahraga Nasional 2021, pihak KONI Sulawesi Utara melalui bidang pembinaan prestasi telah melakukan persiapan berbagai tes fisik bagi para atlet dan tes ini dilakukan sejak bulan Februari 2021. Seperti tes komponen dasar biomotorik yang terdiri dari 4 unsur tes, yaitu daya tahan paru jantung, peredaran darah, dan pernafasan. Selain itu, para atlet juga menjalani tes kekuatan dan tes kecepatan serta tes kelenturan secara umum. Jadi persiapan yang disiapkan oleh KONI lewat bidang BIMPRES ini sudah sejak bulan Februari, ya. Itu tes fisik awal. Yang dites itu adalah dasar daripada biomotorik, komponen dasar biomotorik.
ada 4 yang kita tes, yaitu daya tahan paru jantung, peredaran darah, dan pernapasan. Kedua, kekuatan secara umum. Ketiga, kecepatan secara umum. Keempat, kelentukan secara umum. Menurut Estefanus, selain menjalani tes tersebut, para atlet juga harus menjalani latihan tahap 1 yang sudah dilakukan pada bulan Maret dan April serta bulan Mei lalu. Selanjutnya dilanjutkan tes tahap 2 dan untuk tes tahap 2 ini sebagai kelanjutan tes tahap pertama, sedangkan tes tahap 3 sementara dilakukan. Rizal Kaulang, Rahman Aseng, jurnalis SHTV. Salah seorang warga Manado mengatakan bahwa perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro di Manado tidak berdampak signifikan pada aktivitas pekerjaannya. Salah seorang warga Manado yang ditemui mengatakan bahwa perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Manado menurutnya tidak berdampak bagi aktivitas pekerjaannya, melainkan dirinya merasa senang dengan adanya perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Manado karena bisa mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan lain. Saya rasa memang bagus juga ya. Kita ya senang juga dengan adanya kebijakan pemerintah ini PPKM. Jadi itulah. Jadi kalau mau bilang untuk mengganggu kita kegiatan kerja, enggak, biasa saja. Memang salah-salah orang nggak bisa apa yang sudah diatur pemerintah. Jadi kalau mau bilang penghasilan agak berkurang, ya, nanti kita tunggu aja kalau stabil lagi ya. Nah. Jadi dengan kalau harapan saya kita pikir itu kita dan keluarga, orang kan sudah divaksin juga ya, sudah divaksin. Tinggal mau kembali lagi tanggal 14 bulan September. Jadi kita kira sama rupa dan istilah hari-hari turun bilang ya no problem. Iya no problem ya. Itu istilah hari-hari bilang no problem. Karena tidak mengganggu kita kegiatan kerja dan kita juga mengikuti anjuran pemerintah sudah divaksin sampai anak-anak. Jalil juga menambahkan bahwa walaupun sudah divaksin, dirinya mengusulkan agar masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Rizal Kaulang, Rahman Aseng, jurnalis SHTV. Pemirsa, demikian program berita SHTV kali ini. Saya Putri Rompas pamit dan sampai jumpa.